Terinspirasi dari teori superposisi dari fisikawan Erwin Schrödinger, di mana sesuatu bisa berada dalam banyak keadaan sekaligus. Kita akan menjelajahi bagaimana konsep ini juga berlaku dalam hidup kita. Series ini akan mengisahkan apa yang terjadi jika alat untuk melakukan superposisi sudah ditemukan, namun malah menjadi bencana hingga membuat sang protagonis harus terdampar di berbagai semesta. Halo, saya Ler Kaca Recap. Inilah series Netflix berjudul Dark Matter. Jason Dessen adalah seorang ayah sekaligus dosen di salah satu universitas Grade C di Amerika Serikat. Jason memiliki istri dan satu anak. Istrinya bernama Daniela Dessen, merupakan seorang pelukis, dan anaknya Charlie Dessen, seorang pelajar dan kini usianya 15 tahun. Saat akan ke sekolah, Charlie memohon untuk menyetir. Dengan keadaan sedikit ragu, Jason pun menyetujuinya. Saat perjalanan, Charlie curhat bahwa dia memiliki seorang crush dan akan pulang sekolah bersama. Jason pun hanya bilang, Why don't you just tell her? Does Brooke even know that you like her? And you know the score. She is bad. Tiba-tiba teman Jason menelpon bernama Ryan. Saat ini Ryan memenangkan Pavia, penghargaan paling bergengsi di bidang sains, dan ingin merayakannya. Jadi Ryan mengundang Jason untuk datang. Di sekolah saat Jason sedang mengajar, murid-muridnya tampak acuh tak acuh, bisik-bisik, tatapan kosong, dan beberapa bahkan sibuk dengan ponsel mereka, menciptakan suasana yang jelas menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap upayanya. Jason mencoba menarik perhatian mereka, tetapi tatapan sinis dan sikap dingin para murid justru semakin mempertegas jarak di antara mereka. Berpindah ke Daniela yang bersama sahabatnya bernama Blair dan berencana untuk membuat pameran seni. Malam pun tiba dengan suasana yang gelap menyelimuti kota. Kamera beralih ke Jason yang berjalan menuju sebuah gudang terpencil. Dengan langkah hati-hati ia memasuki ruangan yang dipenuhi barang-barang dan lampu yang redup. Di dalam, Jason membuka buku catatan tebalnya, mencatat setiap kegiatan dengan teliti, seolah menunggu sesuatu sambil memegang cairan aneh. Di rumah, Jason memasak dan membuat sarapan sambil bermesraan sampai membuat Charlie trauma. Tiba-tiba Jason mendapat SMS dari Ryan. Ryan menanyakan di mana dirinya. Sepertinya Jason malas untuk datang, akan tetapi Daniela memaksa karena tahu sahabatnya, suaminya itu rela-rela mengadakan pesta di dekat rumahnya untuk Jason. Dengan rayuannya, Jason pun pergi ke pesta sahabatnya tersebut. Dengan suasana malam di pinggir kota, Jason pun berjalan perlahan hingga ke Village Tap di mana pesta diadakan. Di sana, Jason dan Ryan terlibat obrolan panjang yang penuh canda dan cerita, membahas segala hal mulai dari masa lalu hingga rencana ke depan, hingga tanpa sadar waktu udah tengah malam. Di akhir obrolan, Ryan menawarkan Jason untuk bekerja dengannya dengan gaji di atas pekerjaannya sekarang, akan tetapi berada di luar kota. Karena tahu ini keputusan yang sulit, Ryan pun meminta Jason untuk mendiskusikan saja dulu ke Daniela. For me, I'm really gonna have to get back to them. I will do that. I'm definitely going to. But hey, come on, be me and you. New stuff, amazing stuff. Jason pun berjalan di gelap malam sambil melamun tentang tawaran Ryan. Shit! You almost died! Hingga di suatu tempat di bawah jalur kereta api, Jason mendapat serangan dari pria bertopeng dan menodongkan senjata tepat di kepalanya. Sadar tidak bisa melakukan apapun, Jason pun hanya bisa nurut apa yang dimau si pria bertopeng itu. Di mobil, pria bertopeng mengambil ponsel Jason dan menanyakan hal-hal yang telah dilakukan Jason saat pesta Ryan. He offered me a job. Setelah tiba di tempat tujuan, pria bertopeng itu tanpa ragu merampas semua barang milik Jason, pakaian, dompet, hingga cincin kawinnya, hanya menyisakan celana dalam Jason. Tidak berhenti di situ, pria itu memaksa Jason masuk ke dalam sebuah tempat gelap dan membawanya ke lokasi yang tidak dikenalnya. Di tempat tersebut, Jason yang mulai merasa terancam mencoba melawan, melepaskan segala upaya untuk melarikan diri. Namun kekuatan pria bertopeng itu jauh melampaui Jason.
Dengan sekali gerakan, pria itu menjatuhkannya dan menyuntikkan cairan misterius ke tubuh Jason. Seketika kepalanya berputar, pikirannya menjadi kabur, dan tubuhnya limbung tak berdaya. Jason hanya bisa melihat bayangan buram di sekelilingnya sebelum akhirnya kehilangan kendali sepenuhnya. Setelah linglung, Jason seakan hanya bisa mengikuti apa yang disuruh pria bertopeng itu. Sebelum berpisah, si pria bertopeng hanya memberi pertanyaan. Are you happy with your life? Who are you? You wouldn't believe me if I told you. Jason terbangun dengan tubuh terasa berat dan pandangan kabur. Begitu kesadarannya pulih, dia berada di sebuah kamar. Tiba-tiba ada seorang wanita masuk ke kamarnya dan memeluk Jason. Itu membuat Jason terkejut karena tidak tahu siapa wanita tersebut. Wanita itu mengaku bernama Amanda. Dengan keadaan bingung, Jason pun bertanya di mana tempat ini. Amanda pun membawanya ke suatu tempat di lab itu dan ketemu seseorang yang dikenal Jason bernama Layton. Ternyata Layton adalah direktur utama Lab Science dan co-foundernya adalah Jason Dessen. Akan tetapi, Jason tidak mengerti sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Karena hal itu, para kru di lab itu pun membawa kembali Jason dan meminta untuk melakukan pemulihan ingatan. Akan tetapi, di saat mereka menuju ruangannya, Jason mendapat kesempatan untuk kabur. Forget your badge, Dr. Dessen? Yeah. Have a good night. Thank you. Jason pun lolos dan berpikir untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi saat Jason sampai di rumahnya, siapa sangka di sana hanya ada Amanda. Jason mencari sampai ke kamar Charlie, tidak menemukan siapapun dan malah mendapat bahwa Jason pernah memenangkan penghargaan Pavia. Di sisi lain, Amanda sangat kebingungan dengan apa yang terjadi dengan Jason. Never seen you in my life. Scene berpindah ke rumah Daniela yang ternyata di sana ada Jason dan mereka sangat mirip, sedang bermesraan. Di sini kita tahu bahwa yang bersama Daniela adalah Jason yang berasal dari semesta lain. Sekarang biar gak bingung lur, kita akan menyebut Jason si protagonis adalah Jason 1 dan si penculik Jason 1 adalah Jason 2. Kembali ke Jason 1 yang kini kabur dari kejaran para pasukan keamanan dari Lab Science Layton. Setelah Jason berhasil lolos, ia pun mencoba mencari orang yang mengenalnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui dirinya. Karena bingung apa yang sebenarnya terjadi, Jason pun pergi ke rumah sakit dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Namun saat hasil pemeriksaan keluar, Jason tampak tidak mengalami apa-apa. Meski demikian, dokter juga melakukan tes toksinitas dan menemukan senyawa psikoaktif dalam tubuhnya. Dokter pun memastikan apakah pasiennya benar-benar adalah Jason Dessen, dimulai dari universitas hingga pencapaian Jason Dessen. Jason juga meminta untuk mencari keluarganya di Chicago. Cuma tidak ada namanya Daniela di daerah Chicago dan tidak ada siswa bernama Charlie Dessen di SMA 1 cabang Chicago. Dokter juga memberitahu bahwa Jason Dessen sebenarnya telah hilang selama setahun lebih. Setelah mendengar itu, Jason sempat mencari Daniela di Google dan mendapatkan alamatnya. Di sisi lain, para petinggi lab berdiskusi di mana dan mencari di mana sebenarnya Jason berada. Berpindah ke Jason 2 yang kini telah mencuri kehidupan Jason 1 dan kini kerja sebagai dosen. Di sini karakter Jason 2 benar-benar berbeda dengan Jason 1 di mana Jason 2 memiliki kemampuan agar semua siswa dapat mendengarnya. Rule, man. But I do expect you to pay attention. Di sisi lain, Jason 1 mencoba kabur dari rumah sakit. Akan tetapi di saat yang sama, Dawn, nama dari salah satu pasukan keamanan Lab Science Layton itu muncul. Hi. It's my first day here and back. Sesampainya di rumah Daniela, ternyata Daniela sedang melakukan pameran seni dan sangat banyak orang yang berkunjung.
Untungnya Jason juga dekat dengan Daniela di semesta ini, jadi diperbolehkan untuk masuk secara spesial. Dalam kebingungannya, Jason bertemu dengan Daniela sambil menanyakan di mana Charlie. Namun Daniela justru bingung dan bertanya siapa Charlie. Tak lama kemudian Daniela memperkenalkan Jason kepada temannya sebagai sosok yang telah menginspirasi dirinya. Tidak lama setelah itu, Ryan datang dan akhirnya Jason serta Ryan pun terlibat dalam obrolan panjang. Di sini Ryan mulai bercerita panjang lebar tentang sebuah obat di Velocity. Namun Jason sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Namun tiba-tiba acara pentas seni dimulai, jadi pembicaraan mereka berdua tertunda. Salute. Di sisi lain, Jason 2 lagi memainkan perannya sebagai ayah dan itu berhasil membuat Daniela dan Charlie tidak mencurigainya sama sekali. Kembali ke Jason 1 yang kini hanya bertiga dengan Daniela dan Ryan. Jason 1 menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun hanya menyebutkan semuanya dengan inisial. Dari bagaimana kisah hidup Jason dengan Daniela dan bagaimana tiba-tiba dia diculik oleh pria misterius. Dan begitu Jason sadar semuanya udah berubah. I don't know, it sounds like he's crazy. I'm not crazy. Mendengar hal itu mereka berdua pun hanya bisa terdiam. Jason pun bertanya ke Daniela, "Kamu bilang aku menginspirasimu, bagaimana bisa? Sebelum kamu menghilang kamu menemuiku dan berbincang panjang tentang proyek rahasia dan berbagai hal lainnya. Kamu memberitahu bahwa pertemuan itu mungkin adalah yang terakhir kalinya kita bertemu." Della pun balik bertanya, siapa itu Charlie? Karena sempat ditanya tadi saat di pameran. Jason pun menjawab, Our son. mendengar kawannya sepertinya menjadi gila, Ryan pun memilih pergi dan beralasan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Setelah Ryan pulang, Jason dan Daniela pun mengobrol lebih intim tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan benih-benih cinta pun mulai bersemi kembali. Sebelum tidur, Jason melirik sepotong karet yang tergeletak di dekat foto Daniela. Dengan penuh rasa putus asa, ia mengambilnya dan mengikatnya di jari tempat bekas cincin kawinnya. Tindakan itu bukan hanya untuk mengingat, tetapi juga sebagai bukti untuk dirinya sendiri bahwa dirinya masih waras di tengah kegilaan yang melanda hidupnya. Keesokan harinya, Daniela dan Jason 1 pun mencoba mencari-cari petunjuk dengan kembali ke rumahnya yang ada di Universe 2 ini. If only. Skateboarding. He likes a girl. And he's already looking at all. I was pregnant. I chose not to do it on my own. We said you weren't ready. I never said that. Are you fucking with me? Dark house with someone who's lost his. No, I'm telling you the truth. We should get out of here. Dan ketemulah Johnson sebuah penelitian tentang sebuah teori superposisi, dimensi kelima, dan dunia kuantum. Itu adalah sebuah teori yang pernah ia kembangkan saat kuliah. Sebuah konsep yang ingin dia selesaikan namun terpaksa tertunda karena kesibukannya mengurus keluarga. Jason pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke Daniela di universe ini. Jason yang memenangkan Pavia di dunia ini telah berhasil menyelesaikan teori luar biasa tentang superposisi dunia kuantum. Ia juga menciptakan sebuah kotak yang bisa berpindah antar semesta. Namun Jason di dunia ini mencuri hidupku dan memindahkanku ke dunianya. Mendengar hal itu, Daniel pun bertanya, Why would you do this to yourself? Malam pun tiba. Jason 1 di saat sedang tidur dikunjungi Daniela yang penasaran bagaimana kehidupan mereka di universe Jason 1. Let's start. We had a shotgun wedding. It was great. Priorities changed. I mean, I spent less time in the lab. You spent like, and you eventually. So are we like, We made a life together. am I happy? Yeah. Tiba-tiba pintu Daniela diketuk dan saat dicek muncul Dawn Security Lab. Tanpa ragu dia langsung menembak Daniela dan membeku Jason untuk dibawa pergi. Setelah sadar, Jason menyadari bahwa dia kini kembali berada di kamar pertama tempat dia terbangun sebelumnya dan di depannya ada Layton yang berdiri.
Di sisi lain, Jason 2 sedang berkencan dengan Daniela. Namun perilakunya terasa aneh di mata Daniela. Dia seringkali melupakan janji-janji yang telah dibuat, membuat Daniela semakin bingung. Kembali ke Universe 2, kini kantor Layton didatangi seorang detektif bernama Mason untuk mencari orang hilang, di mana itu adalah Jason. Setelah Jason menghilang lebih dari setahun, tiba-tiba dia diketahui pernah pergi ke rumah sakit cabang Chicago. Menyadari hal itu, detektif pun mulai mencari jejaknya. Detektif Mason juga menanyakan tentang Blair yang ternyata menghilang sebelum Jason. Karena setahu detektif Mason, Jason dan Blair bekerja di lab ini. Mendengar semua itu, Layton berusaha terlihat tenang dan normal, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi antara mereka berdua. Sampai di kantor, Amanda pun marah besar kepada Layton, menyalahkannya atas kematian Daniela karena merasa Layton bertanggung jawab karena telah mengirim Dawn yang ternyata memiliki gangguan mental untuk menangani kasus tersebut. Enough! Tiba-tiba Jason memanggil mereka dan menawarkan untuk bekerja sama, siap membantu mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Jason mengaku tidak ingat apa-apa dan merasa bingung. Dia ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh mereka semua selama ini. Mereka pun membawa Jason ke tempat kotak superposisi itu berada. Saat di sana, Jason terlihat terkejut menyadari bahwa idenya puluhan tahun lalu ternyata sudah terwujud. Layton pun akhirnya menjawab semua pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran Jason. Akan tetapi, mereka masih belum tahu itu bekerja atau tidak karena sudah ada 3 orang yang memasuki kotak itu dan semuanya tidak pernah kembali kecuali Jason. Setelah itu, Jason pun mencoba mencari-cari semua biografi tentang Jason 2. Kembali ke Jason 2. Pada malam itu, Daniela mengadakan sebuah pesta dan Jason 2 berusaha beradaptasi dengan para tamu. Meskipun dia terlihat sangat bingung dan berusaha keras untuk tidak terlihat aneh. Kembali ke Universe 2. Di sini, Jason sepertinya sedang diinterogasi karena suatu hal. Ternyata terungkap bahwa dia bukanlah Jason yang asli, melainkan seorang peniru, dan semua itu terungkap karena Ryan. Dengan semua tekanan dari pertanyaan Layton, membuat Jason emosi dan memukul Layton. Namun Jason kalah jumlah dan malah dipukuli sama bawahannya. Jason pun dibawa kembali ke kamarnya dan di sana ternyata sudah ada Ryan. Dan ternyata Jason ketahuan penyebabnya adalah setelah dari rumah Daniela, Ryan dapat telepon dari Layton dan memberitahukan keberadaannya, membuat Ryan merasa bersalah. Ditambah mendengar Daniela juga meninggal karena mereka. It's not your fault, okay? It's my fault. Di sini Jason berusaha mencari tahu cara kerja kotak itu dengan menanyakan tentang obat yang dulu Ryan buatkan untuknya. Berharap itu bisa memberikan petunjuk tentang apa yang bagaimana cara kerja kotak itu. Namun tiba-tiba Ryan dipanggil dan dibawa ke suatu tempat. Beberapa saat kemudian Amanda datang untuk menjemput Jason. Namun saat dia ditanya tentang Ryan, Amanda terlihat ragu dan enggan memberikan jawaban yang jelas. Dengan hal itu, Jason pun sadar bahwa tempat ini berbahaya dan harus kabur. Melihat Amanda yang tulus membantunya, Jason pun semakin penasaran dan bertanya-tanya mengapa Amanda begitu peduli dan rela membantunya tanpa ragu. This elevator is the only way out. Let's go. What do we do? Can we get out? Setelah berlari ke berbagai tempat, mereka pun sadar bahwa pelarian satu-satunya adalah kotak hitam. Di tengah tembakan yang terus-menerus menghujani mereka, akhirnya mereka berhasil memasuki kotak hitam itu. Begitu berada di dalam, mereka segera menyuntikkan sesuatu ke tubuh mereka. Namun seketika itu juga semuanya menjadi gelap dan mereka pun terjatuh pingsan. Lanjut part 2. Oke, di part 1 ini sebenarnya banyak scene tentang Jason 2. Cuma nggak terlalu berpengaruh karena hanya memperlihatkan kehidupan Jason 2 yang mencoba beradaptasi dengan kehidupan Jason 1. Part 2 ada di deskripsi ya.